Ya, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Salam buat anak-anak mister yang ada di rumah. Salam sehat buat semuanya. Begitu juga dengan orang tua kami. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua Bapak Ibu, baik yang ada di rumah maupun yang sudah melaksanakan pekerjaan atau aktivitasnya. Kami selalu menghimbau buat orang tua kami, kita selalu patuhi protokol kesehatan demi kesehatan kita bersama. Nah, untuk anak mister sesuai dengan yang mister pesankan kemarin, yaitu menyiapkan materi minggu ini. Minggu ini kita sudah masuki tema yang baru, yaitu aku bersyukur atas turunnya hujan, ya. Aku bersyukur atas turunnya hujan, ya. Jadi apa tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita supaya kita mengetahui bagaimana Allah ya mengatur pergantian iklim yang ada di dunia ini. Salah satunya adalah hujan, ya. Seperti tadi pagi kita bersyukur atas kedatangan hujan, ya. Jadi segala pergantian iklim yang ada di dunia ini yang harus kita lakukan adalah bersyukur, ya. Tadi pagi Tuhan mendatangkan hujan, maka sikap kita adalah bersyukur atas turunnya hujan. Tapi kita mau melihat dulu latar belakang, ya. Bagaimana kita harus bersyukur atas datangnya hujan. Sejarah umat manusia itu dimulai sejak zaman Adam dan Hawa, ya. Sejak zaman Adam dan Hawa, manusia semakin berkembang, tetapi di samping manusianya berkembang, kejahatannya juga semakin berkembang. Karena apa? Karena manusia pertama itu telah jatuh ke dalam dosa. Jadi manusianya berkembang, tapi kejahatannya juga ikut berkembang, ya. Maka melihat kejahatan manusia yang sudah semakin parah, maka Tuhan sangat kecewa. Lalu Tuhan berkata dia sangat menyesal menciptakan manusia. Maka dia berencana ingin menghapuskan manusia dari bumi dengan mendatangkan air bah, ya. Dia mau menghapuskan umat manusia dari muka bumi ini dengan mendatangkan air bah. Tetapi pada waktu itu tidak semua orang berbuat jahat. Masih ada satu keluarga, mungkin anak-anak mister ada yang tahu keluarga siapa, yaitu keluarga Nuh, ya. Keluarga Nuh adalah orang yang taat, orang yang saleh, orang yang taat dan setia kepada Allah. Dia menjauhi kejahatan, tidak seperti orang-orang yang hidup pada saat itu. Nuh selalu berhubungan dengan Tuhan. Maka ada satu keluarga yang tetap setia kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tetap ingin menghapuskan umat manusia. Maka Nuh diperintahkan Tuhan membuat sebuah bahtera. Bahtera itu adalah kapal besar dari kayu gofir. Tuhan perintahkan kepada Nuh supaya membuat sebuah kapal, ya. Dia bekerja berserta dengan anak-anak dan keluarganya. Nuh mempunyai 3 orang anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Lalu mereka bekerja sama membuat bahtera yang sangat besar yang terbuat dari kayu gofir. Anak-anak mister ada yang tahu nggak berapa ukuran bahtera Nuh? Ya, menurut Alkitab ukuran bahtera Nuh itu mempunyai panjang sekitar 300 hasta, atau kalau dilihat dari ukuran meter sekitar 133 sampai 157 meter. Ya, coba kita bayangkan panjangnya itu berarti ada 1,5 lapangan bola, ya. Lapangan bola itu panjangnya cuma 100 sampai 110, tapi bahtera Nuh 133 bahkan sampai 157 meter kata tokoh-tokoh Alkitab. Ya, itu panjangnya. Untuk lebarnya itu 50 hasta. 50 hasta itu kalau diambil dari ukuran meter sekitar 22 meter. 22 meter, ya. Untuk tingginya itu adalah 30 hasta, atau kalau diambil dalam ukuran meter itu sekitar 13 sampai 15 meter. Itulah ukuran besarnya bahtera yang hanya dikerjakan oleh Nuh beserta anak-anak, istri dan menantunya. Mereka membuat bahtera itu sesuai dengan perintah Tuhan, karena Tuhan ingin melenyapkan umat manusia dari muka bumi dengan mendatangkan air bah, ya. Lalu setelah Nuh mempersiapkannya, lalu Tuhan mendatangkan air bah. Bagaimana Tuhan mendatangkan air bah? Yaitu dengan cara menurunkan hujan selama 40 hari 40 malam tanpa berhenti, ya. Coba kalau tadi pagi hujan datang hanya setengah jam sudah membuat aktivitas manusia terganggu, ya. Sudah membuat orang tua kita mungkin ada yang terlambat bekerja,
Mungkin sudah ada yang membuat ada orang tua kita yang tidak bekerja karena hujan. Tetapi Tuhan, di dalam tema kita hari ini kita harus bersyukur atas datangnya hujan. Ya, di dalam peristiwa air bah Tuhan mendatangkan air bah itu selama 40 hari 40 malam tanpa berhenti. Ya, Allah membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan hujan selama 40 hari 40 malam. Lalu bumi tergenang, ya. Selain air dari atas atau hujan, Tuhan juga membuka mata-mata air dari bawah, ya, sehingga menenggelamkan bumi beserta segala isinya, ya. Tetapi ada satu keluarga yang selamat, yaitu keluarga Nuh yang sudah diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera, ya. Apakah ada yang selamat selain keluarga Nuh? Ada, yaitu binatang-binatang yang Tuhan perintahkan kepada Nuh untuk dimasukkan ke dalam bahtera itu, ya. Ada binatang-binatang berpasang-pasangan. Itulah yang diselamatkan oleh Tuhan dari peristiwa turunnya hujan yang mendatangkan air bah. Sekali lagi air bah itu adalah banjir yang sangat besar, ya. Lalu air bah itu menggenangi bumi selama 150 hari. Ya, selama 150 hari kalau kita hitung dalam bulan itu berarti lebih kurang sekitar 5 sampai 6 bulan, ya. Itu lamanya air menggenangi bumi ini, ya, sehingga segala yang bernapas pada waktu itu kecuali yang ada dalam bahtera itu semuanya mati, baik manusia maupun tumbuh-tumbuhannya, semuanya telah dilenyapkan oleh Tuhan. Karena Tuhan kecewa karena kejahatan manusia, maka Tuhan mendatangkan air bah untuk melenyapkan manusia karena manusia sudah semakin jahat. Itulah sejarah kehidupan manusia. Dengan tema kita hari ini adalah bersyukur atas turunnya hujan. Tuhan mendatangkan hujan selama 40 hari 40 malam. Apakah kita patut bersyukur di situ? Ada orang yang bersyukur, yaitu Nuh. Kenapa dia bersyukur? Karena dia selalu taat kepada Tuhan sehingga dia diselamatkan. Jadi kedatangan hujan selama 40 hari 40 malam yang melenyapkan manusia yang jahat, ya, beserta isi bumi yang lainnya. Tetapi bagi keluarga Nuh itu adalah suatu anugerah, maka dia bersyukur atas turunnya hujan karena Tuhan menyelamatkan mereka. Sampai di sini materi kita. Kita akan bertemu dengan materi yang sama minggu depan. Jadi Mister ingatkan, persiapkan lagi materi ini, ya, dipelajari di rumah, ya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.